Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau bersyafaat, berkati acara ini Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang ada secara langsung maupun siaran tunda. Tuhan berkati jaringan yang ada juga, Tuhan berkati Bapa. Biar Engkau ingatkan orang-orang pendoa-pendoa untuk ikut acara ini Tuhan. Berkati Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan, acara tetaplah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang sudah beribadah, puji Tuhan, dikuatkan kembali dengan firman Tuhan. Tetap kita akan baca Alkitab kita. Mari kita buka dalam surat Roma pasal 6 ayat 11 dan seterusnya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan saudara ya. Ketika kita sudah satu dengan apa yang disebut kematian Tuhan, dan kita juga satu dengan apa yang disebut kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kita menyalibkan tubuh dosa kita dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu diingatkan lagi oleh Paulus untuk yang sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, tunjukkanlah bahwa dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Walaupun kita masih seperti ini, sama aja seperti yang sebelum kita bertobat, tubuh kita sama, pikiran kita seperti itu juga, dalam arti masih kita utuh-utuhnya saudara. Kita tidak berubah jadi orang lain, kita tetap kita dengan karakteristik yang ada, tetapi sudah berubah, yaitu perubahan-perubahan kita, yaitu kita meninggalkan dosa kita. Itu jelas sekali ya saudara ya. Karena dikatakan dosa jangan berkuasa lagi. Ya tadinya dia berkuasa karena kita belum berubah, bertobat, menerima Yesus. Nah sekarang jangan ada dosa supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan keinginan dosa kita ikutin. Keinginan daging kita, keinginan duniawi kita ikutin lagi. Kita perlu cut, kita perlu alihkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan kehendak Allah. Ya, karena ayat seterusnya, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Berarti di sini adalah kehendak kita. Kehendak kita yang sudah dipengaruhi oleh kuasa Tuhan, kehendak kita yang sudah dituntun oleh kuasa Tuhan. Dan kita punya kehendak bebas, kita sudah serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita saudara ya. Jadi kalau saudara bilang, aduh saya nggak berdaya, Alkitab di sini katakan ini kita pilih, kita punya kehendak. Jadi kehendak kita lah yang kita serahkan kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, karena ini adalah kata kerja. Kamu jangan menyerahkan, berarti kita bisa dong menahannya, ya saudara ya, menahan nafsu-nafsu yang ada, ya demi hidup kita menyenangkan hati Tuhan, demi kita menuruti keinginan Tuhan, ya. Serahkanlah dirimu kepada Allah. Pilihannya ada saudara, bukan berarti tidak menyerahkan kepada dosa tapi kemudian diam aja, tidak. Makanya ketika engkau punya kerinduan, punya kehendak untuk menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah, maka engkau akan memperoleh hidup itu, memperoleh bahagia itu. Engkau akan menjadi hari demi hari semakin seperti Yesus, ya. Karena dikatakan kepada kita yang kita hidup sekarang ini, tubuh kita punya pilihan. Ya, saudara ya. Anggota-anggota tubuhmu kita serahkan menjadi senjata kebenaran, bukan menjadi senjata kelaliman. Kalau bicara dosa, pasti hubungannya dengan anggota-anggota tubuh kita pakai sebagai senjata dosa. Tapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hendaklah anggota-anggota tubuh kita, dari mata, telinga, panca indera kita ya saudara ya, kehendak-kehendak kita, keinginan, perasaan kita,
semua anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kita tidak melangkah lagi ke dosa, tapi sudah melangkah kepada kebenaran, ke rumah Tuhan, ke tempat-tempat yang baik, gitu ya. Menjadi senjata-senjata kebenaran. Luar biasa saudara ya. Tadinya kita tidak percaya Yesus, kita pakai anggota tubuh kita jadi senjata kelaliman. Jadi senjata yang membuat kita terpuruk. Tetapi ketika kita menerima Yesus, kita punya pilihan untuk menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Berarti kita menjadi alatnya Tuhan membawa orang kepada orang lain. Haleluya. Kalau pikiran Kristus ada dalam hidup kita, saudara pasti enak kerja sama dengan orang lain. Orang lain bisa percaya pada saudara. Tapi kalau orang lain tidak percaya lagi pada saudara, saudara bertobat. Kenapa? Karena tidak bisa dipegang kata-katamu, tidak bisa dipertanggungjawabkan perkataan-perkataanmu dan tindakan-tindakanmu. Adakah orang yang ingin memakai saudara, bisa bekerja sama dengan saudara, bisa mempercayakan barang-barangnya, kekayaannya pada saudara? Tidak mungkin kalau saudara tidak pakai anggota tubuhmu, kehidupanmu itu untuk senjata-senjata kebenaran. Maka kalau senjata kebenaran itu kau pakai, orang perlu engkau saudara. Orang mau berdekatan dengan engkau, orang percaya dengan engkau, bahkan orang bisa menolong engkau dan bisa mengandalkan engkau karena engkau dipakai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Oleh sebab itu, apa kehidupanmu yang belum diserahkan pada Tuhan? Anggota tubuh yang mana? Matakah atau mulutmu yang masih berbahaya, menipu, berbohong, membual, gitu ya saudara ya. Bertobat saudara. Orang bisa jadi membual, menghoax tentang kita, tapi kalau kita tidak melakukannya, tidak akan mungkin kalah. Ya, Tuhan akan memberikan kemenangan. Reka-rekaan orang yang jahat kepada kita yang punya senjata kebenaran gagal. Kita yang menang karena kebenaran selalu akan ditunjukkan pada waktunya. Haleluya.